kelas. Sampai kelas nanti usahakan ke saya kita rencana seperti apa. Baik, jadi langkah awal ini adalah observasi. Saya mau ajukan beberapa pertanyaan sebelum kita masuk ke fisik kelas. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai itu apa? Oke, baik. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu saya ingin supaya siswa bisa memahami materi yang saya ajarkan dengan baik. Dalam hal ini kalau untuk supervisi pada hari ini, materi yang diajarkan adalah tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat dan rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Jadi kalau untuk tujuan pembelajaran pada fokus hari ini, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah siswa dapat menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat dan siswa juga dapat menentukan rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Baik, jadi kurang lebih ada dua tujuan yang Ibu ingin capai selama observasi di kelas nanti. Yang berikut ada pengembangan yang hendak dicapai. Oke, baik. Pengembangan yang hendak dicapai, dalam hal ini pengembangan yang dicapai itu saya ingin meningkatkan minat siswa dalam mempelajari matematika, bukan hanya pada satu materi tertentu saja, tetapi pada semua materi yang ada dalam pembelajaran matematika. Kemudian saya juga ingin meningkatkan kemampuan intelektual siswa dalam hal ini berpikir kritis siswa dalam memecahkan masalah dan kreatif. Jadi ada pengembangan yang dicapai, meningkatkan minat siswa, meningkatkan kemampuan intelektual siswa. Baik, yang ketiga, strategi apa yang disiapkan? Baik, sebelum melakukan pembelajaran, strategi yang saya persiapkan itu saya mempersiapkan materi. Sebagai guru saya juga harus mempelajari materi yang akan saya ajarkan. Kemudian saya menyiapkan LKPD. Kalau materi yang akan saya ajarkan memungkinkan untuk adanya alat peraga, maka mungkin saya akan menyiapkan alat peraga juga agar bisa membantu siswa untuk lebih memahami materi. Kemudian pada saat pembelajaran juga saya mungkin akan lebih sering melibatkan siswa dalam pembelajaran. Baik, dari strategi yang dipersiapkan ini kira-kira metode apa yang akan dipakai dalam kelasnya? Metode pembelajaran yang saya pakai itu ceramah, diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dengan siswa mengerjakan soal yang saya berikan. Baik, jadi kita punya tahapan awal pada observasi kelas mungkin sampai di sini, nanti kita langsung ke kelas. Sorry. Nilai positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan D sama dengan 0 artinya nilai D-nya adalah 0. Sedangkan D lebih kecil dari 0 artinya artinya D-nya bernilai negatif. Bisa ya ini? Bisa. Kita bahas contoh soal. Bisa. Tadi penghapus gimana? Oke. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya persamaannya adalah x kuadrat tambah 10x tambah 25 sama dengan 0. Bagaimana kita mencari diskriminannya? Kita menggunakan rumus yang di atas, yaitu D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Kita lihat lebih dulu nilai A, B, dan C-nya. A-nya berapa? 1. A-nya 1, B-nya 10. B-nya 10. Ya, B-nya 10, C-nya 25. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumus. Jadi B kuadrat, B-nya berapa? 10 kuadrat pangkat 2. Ya, 10
Dua akar yang sama atau kita lihat satu soal lagi deh. Kalau persamaannya begini, 3x kuadrat kurang 2x tambah 10 sama dengan 0. A-nya berapa? 3. B-nya? D-nya? Min 2x. C-nya? 10. Maka D sama dengan B-nya? Min 2 kuadrat. Ya, min 2 kuadrat kurang 4 dikali 3 dikali 10. Min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat. 4 ya? Ini min 2, jadi min 2 dikali min 2 hasilnya positif 4. 4 kali 3 kali 10. 120. Ya, 120. Sehingga D-nya 124. 4 kurang 120. Ya, min 116. Jadi D-nya lebih kecil dari 0 karena dia bernilai negatif. Sehingga D-nya lebih kecil dari 0, maka sama memiliki ya, dua akar yang tidak adil. Bisa ya yang ini? Bisa. Jadi kita lihat persamaannya, kita tentukan, kita lihat nilai A, B, C-nya. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumus. Baru kita operasikan seperti biasa. Bisa toh? Bisa. Oke. Ibu ada siapkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi ini Ibu bagikan ke kamu, kita bentuk dalam kelompok dulu ya. Ya, 3 kelompok. Bagi 3 orang. Tiga orang. Tiga pas Ibu. sudah. Lihat deh. Coba. Sudah ada masih kok? Ya. Lihat lembar kerja yang ada. Jangan tulis kamu nama. Terus kamu lihat instruksinya itu, tentukan nilai diskriminan persamaan kuadrat berikut. Kemudian tentukan jenis dari persamaan tersebut. Apakah persamaan tersebut memiliki 2 akar real yang berbeda, 2 akar real yang sama atau kembar, atau memiliki 2 akar real yang tidak, 2 akar yang tidak real atau imajiner. Ada 3 soal tuh ya. Kamu kerjakan berdasarkan langkah-langkah dari contoh soal yang kita sudah bahas tadi. Kalau ada yang bingung nanti ditanyakan saja. Iya. Kamu lihat, ini kan rumusnya D sama dengan B kuadrat. Kamu lihat A-nya berapa, A dari persamaan ini kamu lihat A-nya berapa. Jika
Aman. Sambung semua, Pak. Nah, IMK. Sapunya. Tiga. Fulgensius. Temakin. Makin. Ya. Pukul rata, tiket. Ya. Pukul rata. Ya. Ini A-nya 3, B-nya 2, 10. Tiga. Salah. Benar B2 A. Nah, A 3. Jadi terakhir kita bersama tiapnya itu kurang tiapnya. Setelah itu kamu tulis di sini. D-nya kan sama kamu tulis di sini. Bisa. Dari tadi nih Kak, otomatis apa? Saya bilang tulis dulu. Kenapa tuh? Iya, itu kak. Berburu juga. Sudah. Sudah semua tuh.
Sudah kah? Semua sudah? Ada yang belum? Presentasi nomor 1. Nomor 1. Satu orang saja yang maju coba.
Oke, semua kita dengar ini ya. Dengar Yus menjelaskan untuk nomor 1, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tambah 2x kuadrat tambah 6x tambah 9 sama dengan 0. A sama dengan 1, B sama dengan 6, C sama dengan 9. Jadikan kontak rumusnya. D sama dengan 6 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 9 sama dengan 6 kali 6 kuadrat 36. 4 kali 1 kali 9 36 kurang 36 sama dengan 0. D sama dengan 0, maka persamaan kuadratnya mempunyai dua akar yang sama atau kembar. Demikian. Nomor 1 dari kelompoknya Lius benar atau salah? Benar ya? Jadi kita lihat ini. Soalnya persamaannya x kuadrat kurang 6x tambah 9 sama dengan 0. Kita lihat nilai A, B, dan C-nya. A-nya 1, B-nya 9, B-nya 6, C-nya 9. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus tadi. D sama dengan B kuadrat kurang 4 AC. Sehingga 6D sama dengan 6 kuadrat kurang 4 dikali 1 kali 9. Jadi 36 kurang 36 sama dengan 0. Jadi D yang kita dapat adalah D sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat memiliki dua akar yang sama atau kembar. Oke. Terima kasih untuk kelompoknya Lius. Oke, ini nomor 1 ya. Nomor 2. Kelompoknya siapa yang mau maju? Dari sebelah kanan. Tadi kan dari sebelah kiri tuh, sekarang dari sebelah kanan.
X kuadrat tambah 7x tambah 6 sama dengan 0. A sama dengan 1, B sama dengan 7, dan C sama dengan 6. D sama dengan 7 kuadrat kurang 4 kali 6 kali 1 kali 6 sama dengan 7 kuadrat sama dengan 49 kurang 24 sama dengan 25. D lebih besar dari 0. Maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Oke. Jadi kita lihat ya nomor 2 ini benar atau salah? Benar. Kita lihat persamaannya x kuadrat tambah 7x tambah 6 sama dengan 0. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 7, C-nya sama dengan 6. Kita masukkan ke dalam rumus D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Sehingga hasil yang kita dapat adalah 25. Karena D lebih besar dari 0, 25 bernilai positif toh. Jadi D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Oke, nomor 2 benar ya? Nomor 3? Nomor 3 gimana? Nomor 3 hasilnya berapa yang kamu dapat? 116. Oke, benar ya, ini 116. Karena D-nya lebih kecil dari 0, maka Persamaan kuadrat dua akar yang dua akar yang tidak real atau imajiner. Oke, jadi untuk jenis-jenis akar persamaan kuadrat bisa ya? Rumusnya tadi gimana? D sama dengan satu orang Vladimir. D sama dengan Jadi sama dengan B kuadrat kurang C. Oke, jadi rumusnya D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Jangan salah-salah ya. Jenis-jenisnya D lebih besar dari 0, maka satu orang. Ini Nova. D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang tidak real atau lebih imajiner. besar dari 0. Maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang mempunyai dua akar. Oke, D lebih besar dari 0, maka persamaan memiliki dua akar real yang berbeda. Kalau D sama dengan 0, ya persamaan memiliki dua akar real yang sama atau D lebih kecil dari 0, Maka persamaan kuadrat mempunyai akar tidak real atau imajiner. ya maka persamaan memiliki dua akar yang tidak real atau bisa ya ini. Oke, untuk materi jenis-jenis akar persamaan kuadrat, Ibu rasa kamu sudah cukup paham tentang materi ini. LKPD-nya juga bisa dikerjakan dengan baik dan bisa dijelaskan dengan baik. Jadi untuk materi jenis-jenis akar persamaan kuadrat, Ibu rasa sudah cukup. Oke. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan bahas tentang rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi nanti sampai di rumah Ibu minta kamu supaya tolong buka-buka buku, lihat tentang rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bisa ya? Oke, untuk pembelajaran hari ini yang Ibu jelaskan bisa diterima dengan baik? Bisa dimengerti dengan baik? Apakah Ibu menjelaskan terlalu cepat atau terlalu pelan atau pas? Pas ya? Bisa toh? Jadi untuk pertemuan selanjutnya Ibu minta kehadiran, tolong supaya kita semua bisa hadir. Terus minggu depan ingat materi yang Ibu sampaikan tadi tuh, tolong supaya kamu bisa pelajari di rumah. Baik, untuk pertemuan hari ini selesai sampai
Selamat siang. Selamat siang Pak. Jadi selama pelaksanaan observasi itu ada 3 tahap. Jadi tahap pra observasi, observasi dan pas observasi. Jadi 2 tahap ini sudah kita laksanakan. Ini sudah melaksanakan pra observasi juga observasi. Sekarang tahap terakhir adalah pas observasi. Kita memberikan sedikit gambaran juga refleksi terkait pembelajaran yang sedang apa yang sudah berlangsung. Sebelum kita ke topik pembicaraan, saya mau tanya dulu kira-kira perasaan yang ibu rasakan seperti apa saat saya melaksanakan supervisi kelas? Baik, perasaan saya pada saat observasi, karena ini observasi pertama saya. Jadi pada saat pelaksanaan observasi di dalam kelas saya memang sedikit gugup. Tapi setelah observasi dilakukan saya merasa lega dan perasaan lebih baik. Dan dengan adanya observasi itu saya bisa mendapatkan beberapa catatan dan kekurangan dari saya, sehingga kedepannya saya bisa memperbaiki itu dan mempersiapkan pembelajaran menjadi lebih baik. Baik. Selama proses pembelajaran tentunya ada hal-hal yang mungkin berkenan, berkesan, kira-kira refleksi apa yang ibu mau sampaikan kepada saya terkait dengan siswa atau mungkin dengan pribadi? Baik, setelah observasi dilakukan dalam kelas, saya menyadari bahwa pembelajaran sudah dilakukan secara optimal. Dan hal itu ditunjukkan dengan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah disepakati. Tetapi meskipun demikian, masih ada beberapa catatan yang harus saya perbaiki, seperti pengkondisian kelas dan pengalokasian waktu yang lebih efisien. Catatan itu menjadi perhatian untuk saya supaya kedepannya saya bisa memperbaiki dan mempersiapkan pembelajaran menjadi lebih baik. Baik. Yang berikut, kira-kira rencana tindak lanjut ibu seperti apa? Kedepannya saya terus mempersiapkan diri dan saya melatih diri agar kedepannya saya mampu melaksanakan pembelajaran yang lebih baik dan saya lebih inovatif dalam pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan PSI. Baik ibu, luar biasa sekali rencana tindak lanjut yang akan dibuat di pembelajaran ke depan. Ibu mungkin kegiatan kita hari ini berakhir sampai di sini saja. Semoga apa yang ibu rencanakan ini dapat diterapkan di dalam kelas. Selamat siang ibu. Terima kasih.